Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Syaftar Dewan dari kelas 2B. Di sini saya akan membuat video tugas praktikum statistika dan data science, yaitu mengenai tentang box plot dan sintaks. Nah, di sini saya akan menjelaskan box plot dan sintaks beserta mendeskripsikan hasilnya. Oke, kita mulai dari box plot. Oke, pengertian box plot sendiri itu atau box and whisker plot adalah alat visualisasi menggambarkan distribusi, rentang, dan pencilan atau outlier dari suatu kumpulan data numerik. Metode ini sangat efektif untuk membandingkan sebaran data sekaligus sebaran data antara beberapa kelompok sekaligus karena menampilkan ringkasan 5 angka utama secara ringkas. Nah, di sini ada struktur utama box plot. Di sini ada kumis atas, batas atas, kuartil atas, ada median, kuartil bawah, batas bawah, kumis bawah, dan ada EQR atau interquartile range. Nah, garis tengah atau median yang ini garis di dalam kotak yang menunjukkan nilai tengah data atau Q2 dengan persentilnya 50%. Kotak interquartile range atau EQR ini yang di bawah itu adalah badan utama box plot yang mencakup data dari kuartil Q1 hingga kuartil Q3, mewakili 50% dari data bagian tengah. Terus selanjutnya ada whisker atau kumis. Nah, garis yang memanjang ke atas dan ke bawah dari kotak biasanya menunjukkan tentang data di luar EQR. Sering kali dibatasi hingga 1,5 dikali EQR untuk mendeteksi pencilan. Terus di sini ada outlier, titik-titik individual yang berada di luar ujung whisker. Titik ini dianggap sebagai nilai ekstrim yang jauh dari mayoritas data lainnya. Nah, di sini bisa dilihat ya, ini gambaran dari box plot. Oke. Nah, di sini saya menjelaskan tentang kegunaan juga. Kegunaan box plot itu melihat sebaran. Semakin panjang kotak atau whisker, semakin tersebar atau bervariasi data tersebut. Terus mendeteksi kemiringan atau skewness. Jika median berada tepat di tengah kotak, data cenderung simetris. Jika median lebih dekat ke bagian bawah kotak, maka data memiliki kemiringan yang positif. Terus selanjutnya ada identifikasi outlier. Sangat berguna untuk melihat apakah ada data aneh yang perlu diperiksa lebih lanjut, misalnya kesalahan input atau anomali sensor. Terus sebagai perbandingan grup, memudahkan kita melihat perbedaan nilai-nilai, rata-rata dan varians antara kelompok yang berbeda. Oke, itu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sintaks. Nah, di sini sintaks dibagi dua, ada sintaks dalam pemrograman dan sintaks dalam bahasa manusia. Kalau sintaks dalam pemrograman, aturan menulis kode, seperangkat instruksi baku untuk komputer. Di sini ada komponen kode, simbolnya seperti ini, dan ada strukturnya serta tanda bacanya. Contoh bahasanya ada Python, contohnya print, hello world, dan seterusnya. Nah, yang penting dari sintaks ini, jika satu salah, maka akan error semuanya. Jadi harus benar-benar nginin datanya. Terus kalau sintaks dalam bahasa manusia itu bedanya dia struktur kalimat, cara kata-kata disusun menjadi kalimat bermakna. Komponen bahasanya ada kata, ada frasa dan klausa. Terus contoh strukturnya seperti ini, kayak gitu. Oke, di sini saya akan mendeskripsikan bagaimana sih cara menggunakan sintaks dan box plot ini. Oke, kita akan berkunjung ke RStudio. Nah, di sini ini ada bagian kosong ini. Kita isi di ada namanya itu ada web ANOVA. Nah, di web ANOVA ini beragam macam sintaks yang bisa digunakan sebagai tes ya, ANOVA tes. Oke, kita di sini ya kita salin. Jika sudah, kita tempelkan di sini.
Setelah itu kita ke tools, lalu ke install package. Oke, kita nunggu loading. Oke, kita tulis ID first. Oke, kita install. Oke, lanjut. Selanjutnya pokoknya kita tulis ini ketiga-tiganya. Oke, lanjut. Oh, belum. Loading. Oke. Lanjut. Nah, kalau kayak gini nanti sudah bisa. Oke, kita tinggal run saja atau bisa pencet enter. Kita run satu-satu. Nah, oke, selanjutnya kita run lagi. Oke, run lagi. Oke, nah ini udah bisa. Oke, selanjutnya kita kembali lagi ke Nova-nya. Kita kopas lagi yang ini. Aduh, wow. Salah. Oke. Nah, kita run lagi. Oke. Balik lagi. Run lagi. Oke, terus pokoknya sampai ininya tuh sampai 53 jumlahnya. Run terus. Nah, di sini kita lihat ya ada grup variabel. Di sini ada kontrol, ada TRT1 dan TRT2. Di sini ada nilai tengah, nilai tengah. Ada main atau rata-ratanya. Oke, selanjutnya di sini kita salin lagi. Nah, di sini ada contoh dari plots ya. Box plot ya. Di sini saya akan menjelaskan ya apa itu grafik tersebut. Oke, di sini ada yang namanya garis tengah tebal atau median yang ini ya nilai tengahnya, atau di TRT1 dan TRT2. Garis horizontal hitam yang berada di tengah kotak menunjukkan median nilai tengah dari data. TRT2 itu memiliki median tertinggi karena dia paling atas ya nih. Sedangkan TRT1 itu memiliki median terendah. Terus di bawah ini ada kotak interquarter dan satu QR. Kotak ini mewakili 50% data bagian tengah. Batas bawah kotak atau Q1-nya itu 20% dari data berada di bawah nilai ini. Batas atas kotak Q3 70% dari data berada di bawah nilai ini. Tinggi kotak menunjukkan seberapa tersebar data tersebut. Yang tadi sudah saya jelaskan di pengertian box plot. Nah, ini di kelompok CTRL itu memiliki variasi data yang cukup
lebar dibandingkan dengan TRT2 seperti itu. Sedangkan eh, titik hitam ini yang dua out ini disebut dengan outlier. Pada kelompok TRT1 terdapat dua titik hitam di atas garis Whisker. Nah, ini disebut dengan outlier atau pencilan. Artinya ada dua tanaman dalam kelompok treatment 1 yang memiliki berat jauh lebih tinggi dibandingkan tanaman lainnya dalam kelompok yang sama. Oke, kita lanjut. Nah, kalau terjadi error seperti ini, jangan panik, kawan-kawan. Kita bisa dengan cara menyalin semua nih ya. Oke, habis itu kita run semuanya. Nah, otomatis akan bisa nanti. Nah, oke, garis diagonal yang lurus ini nih, itu garis hitam yang lurus ini melintang secara diagonal mewakili distribusi normal teoretis. Nah, titik hitam data. Nah, itu mengikuti garis terlihat sebagian besar titik ini mengikuti ya, atau berada sangat dekat dengan garis diagonal. Ini indikasi kuat bahwa data kita ini itu berdistribusi normal. Habis itu jadi data yang ini berarti datanya ini masih normal ya, nggak bermasalah gitu. Jadi kita lanjut ya. Intinya kita menggunakan XPD itu harus sabar sih guys, nggak boleh terburu-buru. Kalau salah sedikit aja kayak tadi kan sintaks, kalau misalkan salah sedikit aja atau kelewat itu bakal error. Nah, sorry guys, ada kesalahan. Ini harus kita cek dulu ya. Nah, terang. Nah, di situ error lagi kan. Oke, kita salin lagi semua. Jadi kita run. Di is in the reverse with kombinasi logika atau complex types. Bentar ya, ada kesalahan. Oh, maaf
Yes tuh kan baru dibilang. Aduh, udah error aja nih. Sorry guys. Seperti itu emang. Kita coba ya. Nah, ini bisa nih. Oke, di sini ada plots lagi ya. Nah, di sini ada kelompok, ada CTRL, ada CTRT1, dan TRT2. Nah, CTRL atau kontrol itu titik-titik data mengikuti garis diagonal. Dengan sangat baik dan semuanya berada di dalam pita biru atau garis hitam ini ya. Artinya data kontrol berdistribusi dengan normal. Terus TRT1 meskipun ada sedikit titik nih di ujung bawah dan atas ini keluar dari si garis diagonal ini masih berada di dalam area aman. Ini menunjukkan masih bisa dianggap normal. Nah, di TRT2 ini bisa dilihat ini sangat ini ya, konsisten ya. Jadi tidak keluar dari abu-abu ini ya. Jadi ini terlihat sangat konsisten mengikuti garis lurus menandakan ini sangat baik. Oke, seperti itu. Kita lanjut lagi ke plot selanjutnya. Nah, oke, kita run. Nah, di sini ada plot lagi. Itu yang dimana di sini ada sumbu X dan sumbu Y. Atau sumbu X ini adalah nilai rata-rata prediksi ya. Yang ini nih. Untuk setiap grupnya ada cetakan 1, RT1 dan RT2 atau sumbu titik ini terkumpul dalam 3 kolom vertikal. Dan sumbu Y ini adalah selisih antara nilai asli dengan nilai prediksi. Jika titiknya ini berada pada angka 0, maka berarti prediksi model sangat akurat. Nah, di garis merah horizontal yang ini, yang di tengah, yang dekat titik 0 ini ya, terlihat garis merah di tengah hampir sepenuhnya lurus dan sejajar dengan angka 0. Berarti ini adalah indikator yang sangat bagus bahwa hubungan dalam model ini bersifat linear. Sebaran titiknya itu pada kolom kiri, tengah, dan kanan yang ini ya. Itu ketiganya memiliki rentang penyebaran dari atas ke bawah ya, ini yang relatif serupa. Ini menunjukkan bahwa varians antar kelompok adalah homogen. Nah, di label angka 17 dan 15 ini, setelah 4 ini, itu menandai beberapa titik yang memiliki sisaan paling tinggi atau paling jauh dari garis 0. Angka ini merujuk pada nomor baris di dataset. Selama titik ini tidak terlalu jauh ekstrim, mereka bukan masalah. Jadi ini bukan masalah hal yang besar. Seperti itu. Jadi kalau si angka ini yang nggak lebih jauh banget dari 0 itu, ini masih bisa dibilang aman datanya. Oke, kita lanjut. Sini ada lanjut terus lalu sama seperti
itu bisa dia lagi kita tulis cuman ini. Lanjut. Salah putaran ada yang error, kita bisa itu bisa ctrl plus A sih, kita run. Nah, oke. Ini disebut dengan interpretasi nilai ANOVA. Di bagian atas ini tertulis ANOVA, di sini ada F 2,27 sama dengan 4,85